Ija istri setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Rekrian Dwi Cahya dari kelas akuntansi 5 shift 1. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang mata kuliah teori akuntansi bab 1 tentang pelaporan keuangan dan standar akuntansi. Di sini ada 6 poin yang akan saya jelaskan. Poin pertama adalah akuntansi dan laporan keuangan. Yang kedua, para pengguna informasi akuntansi. Yang ketiga, ada organisasi pembentuk standar akuntansi di Amerika. Yang keempat, ada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kelima, ada standar akuntansi internasional. Dan yang keenam, ada standar akuntansi di beberapa negara. Sebelum masuk mengenal tentang teori akuntansi, di sini saya akan menjelaskan sedikit beberapa pengertian akuntansi itu sendiri. Di sini saya ada menurut statement dari ASOBAT atau Statement of Basic Accounting Theory yang diterbitkan oleh American Accounting Association pada tahun 1966. Akuntansi didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi bagi para penggunanya dalam mempertimbangkan berbagai alternatif yang ada dan membuat kesimpulan. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, laporan keuangan berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan. Sedangkan tujuan khusus laporan keuangan menurut APB Statement nomor 4 adalah menyajikan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP. Dan tujuan umum laporan keuangan sendiri itu adalah yang pertama, memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban perusahaan. Yang kedua, ada memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba. Yang ketiga, ada memungkinkan untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang keempat, memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan aktiva dan kewajiban. Dan yang kelima, ada mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan oleh pemakai laporan itu sendiri. Sedangkan untuk laporan keuangan itu sendiri, menurut penyajiannya itu terbagi menjadi ada 3. Yang pertama, laporan laba rugi atau income statement, yaitu laporan yang sistematis tentang pendapatan dan beban perusahaan untuk satu periode waktu tertentu. Laporan laba rugi ini akhirnya memuat informasi mengenai hasil usaha perusahaan, yaitu laba atau rugi bersih yang merupakan hasil dari pendapatan dikurangi beban. Yang kedua ada laporan modal pemilik atau Statement of Owner Equity, adalah sebuah laporan yang menyajikan ikhtisar perubahan dalam modal pemilik suatu perusahaan untuk suatu periode waktu tertentu. Modal pemilik akan bertambah dengan adanya investasi dan laba bersih. Sebaliknya, modal pemilik akan berkurang dengan adanya PREV, penarikan atau pengambilan uang tunai untuk kepentingan pribadi pemilik itu sendiri. Yang ketiga ada neraca atau balance sheet, yaitu sebuah laporan yang sistematis tentang posisi aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan per tanggal tertentu. Tujuan neraca itu sendiri adalah untuk menggambarkan posisi keuangan perusahaan. Dan yang kelima ada laporan arus kas, Statement of Cash Flow, yaitu sebuah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar secara terperinci dari masing-masing aktivitas laporan keuangan itu sendiri, mulai dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, sampai pada aktivitas pendanaan
pembiayaan untuk suatu waktu periode tertentu. Lanjut ke poin yang kedua, yaitu para pengguna informasi akuntansi. Jadi seperti yang telah saya sebutkan tadi, secara umum akuntansi itu dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem informasi yang memberikan para pengguna informasi akuntansi ini dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu pemakai internal user dan pemakai external user. Untuk yang pertama, internal user itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ada direktur dan manajer keuangan, yang kedua ada direktur operasional dan manajer perusahaan, dan yang ketiga ada manajer dan supervisor produksi. Sedangkan untuk external user itu sendiri terbagi menjadi 3 juga, ada investor dan kreditor, terus yang kedua ada pemerintah, dan yang ketiga ada badan pengawas pasar modal. Lanjut poin yang ketiga, ada organisasi pembentuk standar akuntansi di Amerika. Jadi kita sedikit membahas tentang perkembangan akuntansi di luar negeri itu sendiri sebelum masuk ke Indonesia. Untuk perkembangan standar akuntansi di Amerika sendiri, seiring berjalannya waktu dia selalu berkembang dengan perkembangan zaman itu sendiri, dan dunia usaha dan kemajuan teknologi. Jadi dalam standar akuntansi di Amerika ada 4 standar akuntansi keuangan yang benar-benar berpengaruh di Amerika itu sendiri. Yang pertama ada SEC atau Securities and Exchange Commission. Yang kedua ada American Institute of Certified Public Accountants. Yang ketiga ada Financial Accounting Standard Board. Yang keempat ada Governmental Accounting Standard Board. Yang pertama ada Securities and Exchange Commission. Dia itu dibentuk tahun 1934 dan peran atau tujuan utama dibentuk adalah untuk mengatur penerbitan dan transaksi perdagangan sekuritas oleh emiten kepada khalayak ramai atau publik. Terus yang kedua ada American Institute of Certified Public Accountants atau disingkat AICPA. Dia dibentuk tahun 1887 dengan menerbitkan jurnal pertama dia, yaitu Journal of Accountancy. AICPA ini sendiri memiliki tujuan dalam pengembangan dan pembentukan standar akuntansi, termasuk penyiapan penyelenggaraan ujian, sertifikasi, dan pendidikan berkelanjutan bagi para akuntan publik. Yang ketiga ada Financial Accounting Standard Board atau disingkat FEB. Itu didirikan tahun 1973 menggantikan PB. Seperti yang telah disebutkan di atas, APB digantikan karena kehilangan kredibilitasnya di mata komunitas bisnis saat itu. Jadi fungsi utama Financial Accounting Standard Board itu sendiri adalah mempelajari masalah akuntansi terkini dan menetapkan standar akuntansi itu sendiri. Yang keempat itu ada Governmental Accounting Standard Board atau disingkat GASB. Dia dibentuk tahun 1984 oleh FAF dengan tugas menetapkan standar akuntansi keuangan pemerintah. Struktur organisasi GASB serupa dengan struktur FAB. GASB memiliki dewan penasihat yang bernama Governmental Accounting Standards Advisory Council. Terus lanjut ke poin yang keempat, yaitu ada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Jadi profesi akuntansi telah mengembangkan seperangkat standar yang berlaku umum dan diterima universal atau global. Di Amerika sendiri disebut GAAP atau Generally Accepted Accounting Principle. Jadi GAAP itu bersumber dari beberapa ketetapan yang dikeluarkan oleh berbagai organisasi pembentuk standar akuntansi di Amerika yang saya sebutkan tadi. Ada FASB, AITF, AICPA, dan SEC. Ketetapannya itu sendiri dia dikeluarkan oleh masing-masing organisasi tersebut sesuai dengan kewenangan atau otoritas yang berbeda-beda.
mulai dari ketetapan yang memiliki otoritas yang tertinggi sampai dengan ketetapan otoritas yang terendah. Lanjut ke poin yang kelima, ada standar akuntansi internasional. Saat ini ada dua standar akuntansi keuangan yang diterima untuk digunakan secara internasional, yaitu ada GAAP Amerika dan standar pelaporan keuangan internasional atau biasa disebut International Financial Reporting Standards atau IFRS. IFRS ini diterbitkan oleh IASB yang berdiri tahun 1973. Perusahaan Amerika yang terdaftar di bursa saham negara lain masih diperbolehkan menggunakan GAAP Amerika. Sebaliknya, perusahaan asing yang terdaftar di bursa saham Amerika diwajibkan untuk menyesuaikan laporan keuangannya dengan GAAP Amerika. FAB dan IASB bekerja bersama-sama untuk mengembangkan sebuah standar akuntansi yang sama. Jadi untuk di Amerika itu tidak terdapat perbedaan lah, sama semua standar akuntansi yang mengacu ke 4 organisasi yang ada tadi. Lanjut ke poin terakhir, standar akuntansi di beberapa negara. Untuk di Amerika Serikat dan Inggris sendiri, keduanya ini memiliki kesamaan, yaitu dalam hal tradisi hukum, paham kapitalisme, berpendidikan tinggi, angkatan kerja profesional, perusahaan-perusahaan yang mendapatkan pendanaan dari pasar saham, dan adanya kepercayaan atas tanggung jawab manajemen untuk melaporkan transparansi dan akuntabilitas mereka kepada pemilik. Hasilnya, para investor dan kreditur dapat mengerti secara utuh mengenai sifat dari pelaporan operasional dan keuangan perusahaan. Konsep dan praktik akuntansi di Inggris telah mempengaruhi akuntansi secara global, terutama terhadap negara-negara bekas jajahan Inggris, misalnya akuntansi di Australia, di Kanada, serta di negara persemakmuran Inggris lainnya seperti di Kenya, ada di India, di Hong Kong, Selandia Baru, Singapura, dan di Afrika Selatan. Sedangkan 5 prinsip dasar yang tercantum dalam perundang-undangan Inggris itu, yaitu yang pertama ada matching concept, yang kedua ada economic entity concept, yang ketiga ada conservatism konsistensi, dan going concern. Adapun di Amerika sendiri, kebijakan akuntansi berlaku sistem shared power. Setengah kekuasaan berada di tangan sektor publik atau sektor masyarakat itu sendiri, misalnya SEC, Securities Exchange Commission, dan Internal Revenue Service. Dan setengah kekuasaannya lagi berada di tangan sektor swasta yang diwakili oleh FAB sebagai penyusun standar independen. Sedangkan untuk di negara-negara Eropa dan di Jepang, dia lebih bergantung pada pinjaman bank. Penyusunan akuntansi standar di Jepang sendiri contohnya dia mengacu pada JICPA atau Japanese Institute of Certified Public Accountants, dan implementasi standar akuntansi di negara Eropa seperti di Jerman contohnya, dia berada di bawah hukum pajak. Persoalan pajak sendiri sangat mendominasi segala hal, di mana tidak ada pembuatan keputusan yang terpisah dari hukum pajak berkenaan dengan pemilihan prinsip akuntansi apapun juga. Jadi laporan keuangan perusahaan di negara Jerman mencerminkan hukum-hukum pajak itu sendiri, sehingga tidak ada lagi perbedaan antara laporan keuangan yang disiapkan bagi tujuan pajak dengan laporan keuangan yang dipublikasikan. Jadi sedikit pembahasan dari saya tadi dari poin 1 sampai poin 6 tentang bab 1 pelaporan dan standar keuangan akuntansi. Saya kira cukup. Apabila ada kurang mohon dimaafkan. Next nanti akan lanjut ke bahasan yang kedua. Terima kasih. Sekali lagi dulu guys. Jangan lupa like, comment,